Pernahkah Anda membayangkan menatap mata seekor harimau liar, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan pemahaman? Malam ini, kita akan masuk jauh ke dalam hutan lebat Sumatera, di mana batas antara manusia dan alam liar menjadi kabur. Ini adalah kisah tentang seorang perawat muda yang mempertaruhkan segalanya demi seekor makhluk yang seharusnya ia takuti. Sebuah kisah tentang utang budi yang tak terucapkan, yang akan dibayar kembali dengan cara yang paling mengejutkan dan dramatis. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda saksikan akan membuat Anda menahan napas hingga akhir. Rani tumbuh di sebuah desa kecil yang terjepit di antara perkebunan kelapa sawit yang terus meluas dan Taman Nasional Kerinci Seblat yang megah. Desa itu, yang dulunya hidup dari hasil hutan, kini perlahan mati. Ayahnya tidak pernah ia kenal, dan ibunya meninggal karena demam berdarah saat ia masih remaja. Satu-satunya keluarga yang ia miliki adalah kakek Budi, seorang pensiunan jagawana yang keras namun berhati emas. Kakek Budilah yang mengajarinya cara membaca jejak, mengenali suara burung, dan yang terpenting, menghormati hutan sebagai rumah bagi makhluk hidup lain. Dari kakeknya, Rani belajar bahwa hutan memiliki jiwa, dan ia akan membalas kebaikan dengan kebaikan, dan kejahatan dengan caranya sendiri. Setelah menyelesaikan sekolah perawat, Rani kembali ke desanya, mengabdikan diri di puskesmas kecil, berkeliling dengan mobil ambulans tua untuk melayani warga di dusun-dusun terpencil. Namun, di balik ketenangan desa, ancaman terus mengintai. Pembalakan liar yang dipimpin oleh orang-orang berkuasa semakin merangsek, masuk ke dalam hutan lindung, menciptakan konflik yang tak terlihat namun mematikan. Malam itu, hujan turun dengan derasnya, mengubah jalanan tanah menjadi sungai lumpur yang licin. Mobil ambulans tua yang dikemudikan Agus, sopir puskesmas, berjuang melewati setiap tikungan. Rani duduk di kursi penumpang, matanya lelah setelah seharian mengunjungi pasien di dusun seberang. Tiba-tiba, sorot lampu mobil menembus tirai hujan dan menangkap sesosok tubuh besar tergeletak di tengah jalan. "Awas Gus, berhenti!" teriak Rani panik. Agus membanting setir, ban mobil melolong di atas lumpur, sebelum akhirnya berhenti hanya beberapa senti dari sosok itu. Jantung Rani berdebar kencang. Ia meraih senter dari dashboard dan melompat keluar, mengabaikan seruan peringatan Agus. Udara malam yang dingin dan basah langsung menyergapnya. Bau tanah basah dan anyir darah menusuk hidungnya. Ketika cahaya senter menyinari sosok itu, napas Rani tertahan. Di hadapannya, seekor harimau Sumatera betina terbaring tak berdaya. Tubuh indahnya penuh luka tembak dan darah. Napasnya tersengal-sengal, dan matanya yang besar menatap Rani dengan tatapan putus asa. Rani melihat perut harimau itu yang membuncit dan bergerak-gerak lemah. Harimau itu hamil. "Ya Tuhan, dia akan melahirkan," bisik Rani pada dirinya sendiri. "Rani, kembali ke mobil, bahaya!" teriak Agus dari dalam. Suaranya terdengar ketakutan, tapi Rani tidak bisa bergerak. Ia melihat penderitaan di mata induk harimau itu, sebuah permohonan tanpa suara. Ini bukan lagi sekadar hewan buas, ini adalah seorang ibu yang berjuang demi anak-anaknya. Para pemburu liar pasti yang melakukan ini. Kekejaman mereka tidak mengenal batas. "Kita tidak bisa meninggalkannya, Gus," kata Rani. Suaranya bergetar namun tegas. Harimau itu mengangkat kepalanya yang berat, mengeluarkan geraman pelan yang lebih terdengar seperti rintihan. Rani melangkah lebih dekat, perlahan, mengulurkan tangannya seolah ingin menenangkan. "Tenang, cantik. Aku di sini untuk membantu," bisiknya. Ia tahu ini gila. Ini adalah tindakan bunuh diri. Tapi hatinya yang diajarkan kakek Budi untuk mencintai hutan tidak membiarkannya pergi. Rani memberanikan diri mendekat, berbicara dengan nada lembut seolah sedang menenangkan pasien manusia. Harimau itu, dalam kesakitannya, sepertinya mengerti. Agresinya mereda, digantikan oleh kepasrahan. Dengan tangan gemetar, Rani memeriksa lukanya. Ada beberapa lubang peluru di sisi tubuhnya. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan induknya. Tiba-tiba, harimau itu mengejang hebat. Proses persalinan telah dimulai, dipicu oleh trauma dan stres. Rani, dengan naluri perawatnya, langsung bertindak. Ia berlutut di lumpur, tanpa memedulikan hujan yang mengguyur. Satu persatu, 3 bayi harimau yang mungil dan tak berdaya, lahir ke dunia yang kejam. 2 di antaranya tidak bergerak.
terlalu lemah untuk bertahan. Tapi yang ketiga, yang terkecil, mengeluarkan suara mengeong yang parau dan mencoba bernapas. Rani dengan cepat membersihkan selaput lendir dari hidungnya. Induk harimau itu menggunakan sisa tenaganya yang terakhir untuk mengangkat kepala, menjangkau bayinya. Rani, dengan hati-hati, mendekatkan anak harimau yang hidup itu ke moncong ibunya. Induk harimau itu mengendus anaknya, lalu menjilatnya sekali dengan lidahnya yang kasar. Itu adalah ciuman selamat tinggal. Ia menatap Rani, sebuah tatapan panjang, yang seolah menitipkan satu-satunya harta yang ia miliki. Kemudian, matanya yang keemasan perlahan meredup dan menutup untuk selamanya. Hening menyelimuti mereka, hanya suara hujan dan isak tangis Rani yang tertahan. Ia memeluk bayi harimau yang gemetar itu, melindunginya dari dingin. Agus yang sejak tadi terpaku di dalam mobil, akhirnya keluar membawa selimut. "Apa yang akan kita lakukan dengannya, Ran?" tanyanya. Suaranya lirih. "Kita bawa pulang," jawab Rani tanpa ragu. "Ke rumah kakek. Tolong jangan katakan pada siapapun, Gus. Aku mohon." Agus menatap Rani, lalu pada makhluk kecil di dekapannya. Ia mengangguk pelan. Malam itu, di tengah hutan belantara, sebuah janji tanpa suara telah dibuat. Sebuah takdir baru telah dimulai. Mereka meninggalkan tubuh sang induk dengan berat hati, membiarkannya kembali ke tanah hutan yang ia cintai. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Bayi harimau itu terus mengeong lemah di pelukan Rani, mencari kehangatan yang telah hilang. Setibanya di rumah panggung kakek Budi, Rani masuk dengan langkah ragu. Sang kakek sedang duduk di beranda, menyeruput kopi tubruk sambil mendengarkan suara malam. Ketika melihat apa yang dibawa cucunya, matanya yang keriput melebar. "Apa yang kau bawa, nak?" tanyanya dengan suara serak. Rani menceritakan semuanya dengan air mata berlinang. Kakek Budi mendengarkan dalam diam, wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Setelah Rani selesai, ia bangkit, masuk ke dalam rumah, dan kembali dengan sebotol susu kambing hangat dan selembar kain bersih. Tanpa banyak bicara, ia mulai membersihkan bayi harimau itu dengan lembut dan menyuapinya dengan dot darurat yang ia buat. Dia tidak akan bertahan lama di sini. Tapi malam ini dia adalah tamu kita, kata kakek Budi akhirnya. Kita beri nama dia Rimba, karena dia adalah roh hutan yang tersisa. Di luar dugaan, Rimba bertahan. Di bawah perawatan telaten Rani dan kakek Budi, ia tumbuh dengan cepat. Botol susu kambing segera digantikan oleh potongan-potongan daging. Ia adalah makhluk yang penuh energi dan rasa ingin tahu. Bagi Rani, Rimba adalah pelipur lara, pengisi kekosongan di hatinya. Ia menghabiskan setiap waktu luangnya bermain dengan Rimba di halaman belakang, tertawa saat anak harimau itu dengan kikuk menerkam kakinya atau tertidur pulas di pangkuannya. Ikatan mereka semakin kuat setiap hari. Rimba tidak mengenal orang lain selain Rani dan kakek Budi. Bagi Rimba, Rani adalah induknya. Ia akan mengikuti kemanapun Rani pergi, menggesekkan kepalanya di kaki Rani sebagai tanda sayang, dan mengeluarkan suara mendengkur yang aneh saat Rani menggaruk bagian belakang telinganya. Kakek Budi hanya bisa menghela napas melihat kedekatan mereka. "Kau harus ingat, Rani," katanya suatu sore. "Dia bukan kucing. Suatu hari nanti naluri liarnya akan muncul. Hutan adalah rumahnya, bukan halaman belakang kita." Rani tahu kakeknya benar, tapi ia terus menunda keputusan yang tak terhindarkan itu. Bagaimana ia bisa melepaskan makhluk yang telah ia rawat dari bayi, yang telah menjadi bagian dari jiwanya? Sementara itu, di desa, seorang pemuda bernama Bagas, putra kepala desa yang kaya raya, mulai menunjukkan perhatiannya pada Rani. Bagas dikenal arogan dan merasa berhak atas segalanya. Ia terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan, dan kali ini ia menginginkan Rani. Ia sering mencegat Rani di jalan, melontarkan pujian-pujian murahan dan menawarkan untuk mengantarnya dengan mobil jeep mewahnya. Rani selalu menolaknya dengan sopan namun tegas. Ia tidak menyukai tatapan Bagas yang seolah menelanjanginya, atau caranya berbicara yang merendahkan orang lain. Penolakan Rani justru membuat Bagas semakin terobsesi. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang perawat desa biasa berani menolaknya, seorang putra penguasa setempat. Seiring berjalannya waktu, Rimba tumbuh menjadi harimau remaja yang kuat. Ukurannya sudah sebesar anjing herder besar, dengan otot-otot yang mulai terbentuk di bawah bulu belangnya yang indah.
Menjaga keberadaannya menjadi semakin sulit. Kakek Budi terpaksa membangun kandang yang lebih kokoh di belakang rumah, tersembunyi di antara rimbunnya pepohonan. Setiap kali Rani harus mengunci Rimba di dalam kandang saat ia pergi bekerja, hatinya terasa sakit. Ia bisa melihat protes di mata Rimba, kerinduan akan kebebasan dan kebersamaan dengannya. Suara auman Rimba yang mulai dalam terkadang terdengar hingga ke rumah tetangga, membuat kakek Budi cemas. Orang-orang akan mulai curiga Rani. Kita tidak bisa menyembunyikannya selamanya, ujar kakek Budi suatu malam. Jika ayah Bagas tahu kita memelihara harimau, kita akan dalam masalah besar. Kau tahu sendiri bisnis apa yang mereka jalankan di balik layar. Suatu sore, saat Rani pulang kerja, ia menemukan Bagas sudah menunggunya di depan gerbang rumah. Kali ini, ia tidak datang sendiri. Dua temannya yang berbadan tegap berdiri di sampingnya, menyeringai. "Rani, ayolah, hanya jalan-jalan sebentar," kata Bagas, mencoba meraih tangan Rani. Rani menarik tangannya dengan kasar. "Aku sudah bilang tidak, Bagas. Aku lelah." "Jangan sombong, Ran," bentak Bagas, kesabarannya habis. "Kau pikir kau siapa? Aku bisa membuat hidupmu dan kakek tua itu susah." Dari dalam kandang di belakang rumah, Rimba mendengar suara bentakan yang ditujukan pada induknya. Ia mulai mondar-mandir dengan gelisah, mengeluarkan geraman rendah yang menggetarkan udara. Rani merasakan firasat buruk. Ia mencoba masuk ke dalam rumah, tapi Bagas menghalangi jalannya. Suasana menjadi tegang, dan di kejauhan, geraman Rimba semakin keras, dipenuhi amarah yang protektif. Bagas semakin agresif. Ia mendorong Rani ke dinding kayu rumah. "Aku sudah baik-baik denganmu, tapi kau jual mahal," desisnya. Rani mencoba melawan, tapi tenaga Bagas terlalu kuat. Teman-temannya hanya tertawa. Di belakang rumah, suara geraman Rimba berubah menjadi auman marah. Terdengar suara kayu berderak, lalu patah. Rimba, didorong oleh insting untuk melindungi Rani, telah merusak kunci kandangnya. Rani tidak menyadari apa yang terjadi. Ia hanya fokus untuk melepaskan diri dari cengkeraman Bagas. "Lepaskan aku," teriaknya. Bagas tertawa sinis. "Tidak akan. Malam ini kau akan belajar sopan santun." Tepat saat itu, sesosok bayangan belang melesat dari samping rumah. Gerakannya cepat dan nyaris tanpa suara. Sebelum Bagas dan teman-temannya sempat bereaksi, Rimba sudah menerkam. Bukan untuk membunuh, tapi untuk melumpuhkan ancaman. Rimba tidak menggunakan taringnya. Ia menggunakan bobot dan kekuatannya, menabrak Bagas hingga pemuda itu terlempar dan jatuh terjerembab ke tanah. Kemudian, ia berdiri di atas tubuh Bagas, menatap tajam kedua temannya yang kini pucat pasi ketakutan. Auman keras keluar dari mulut Rimba, memamerkan gigi-gigi taringnya yang sudah berukuran mengerikan. Kedua teman Bagas lari tunggang langgang tanpa menoleh ke belakang. Bagas sendiri terbaring gemetar di bawah tatapan dingin sang harimau, tidak berani bergerak sedikit pun. Rani terkesiap, antara kaget dan lega. "Rimba, sudah!" panggilnya dengan suara bergetar. Mendengar suara Rani, Rimba menoleh. Amarah di matanya perlahan mereda. Ia turun dari tubuh Bagas, berjalan mendekati Rani, dan menggesekkan kepalanya di kaki Rani seolah meminta pujian. Kakek Budi keluar dari rumah dengan parang di tangan, siap menghadapi apapun, dan terpaku melihat pemandangan di hadapannya. Rahasia mereka telah terbongkar dengan cara yang paling dramatis. Keesokan harinya, seperti yang sudah diduga, ayah Bagas, sang kepala desa, datang bersama beberapa aparat desa. Wajahnya merah padam karena marah dan malu. Bagas, dengan lengan yang diperban karena terkilir, berdiri di belakangnya dengan tatapan penuh dendam. "Budi, Rani, keluar kalian!" teriak kepala desa. Kakek Budi dan Rani keluar menghadapi mereka. "Kalian memelihara hewan buas di desa ini, membahayakan semua orang. Hewan itu telah menyerang anak saya," tuduhnya dengan suara menggelegar. "Anakmu yang lebih dulu mengganggu cucu saya," balas kakek Budi dengan tenang. "Harimau itu hanya melindunginya." Perdebatan sengit terjadi, tapi kakek Budi dan Rani tahu mereka berada di posisi yang lemah. Hukum ada di pihak kepala desa. Akhirnya ultimatum itu datang. "Saya beri kalian waktu 24 jam. Serahkan harimau itu ke balai konservasi, atau saya sendiri yang akan menembaknya. Pilih!" Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Rani. Ia duduk di samping Rimba, yang kini kembali dikurung di kandang yang diperbaiki. Air matanya mengalir tanpa henti saat ia membelai bulu harimau itu.
Rimba sepertinya mengerti kesedihan induknya. Ia hanya diam, meletakkan kepalanya yang besar di pangkuan Rani. Menyerahkannya ke balai konservasi berarti mengurungnya seumur hidup dalam kandang sempit, menjadi tontonan. Rani tidak sanggup membayangkannya. Kakek Budi masuk ke dalam kandang, membawa semangkuk besar daging. "Kakek benar," isak Rani. "Aku terlalu egois. Rumahnya bukan di sini." Kakek Budi meletakkan tangannya di bahu Rani. "Ada satu pilihan lagi," katanya pelan. "Pilihan yang berat, tapi ini satu-satunya cara agar dia bisa hidup bebas sebagai raja hutan yang semestinya. Kita akan melepaskannya kembali ke alam liar, jauh di dalam taman nasional, di mana para pemburu tidak akan bisa menjangkaunya." Keputusan telah dibuat. Dini hari, sebelum fajar menyingsing, kakek Budi telah menyiapkan mobil pikap tuanya. Dengan susah payah, mereka membujuk Rimba masuk ke dalam kerangkeng besi di belakang mobil. Perjalanan itu terasa seperti prosesi pemakaman. Mereka berkendara selama berjam-jam, masuk lebih dalam ke jantung hutan, melalui jalan setapak yang hanya diketahui oleh para jagawana. Udara semakin sejuk dan bersih, dipenuhi suara-suara hutan yang belum pernah didengar Rimba sebelumnya. Rani duduk di belakang bersama Rimba, tangannya terus membelai harimau itu melalui jeruji besi. Ia menceritakan kembali dongeng-dongeng yang biasa ia bisikkan sebelum Rimba tidur, mencoba menenangkan hatinya sendiri. Setiap kilometer yang mereka tempuh terasa seperti sayatan di hatinya, membawanya semakin dekat pada perpisahan yang tak terelakkan. Ia mencoba menghafal setiap detail dari wajah Rimba, setiap garis di bulunya, setiap kilau di matanya. Mereka akhirnya tiba di sebuah lembah terpencil yang dikelilingi oleh pegunungan. Kakek Budi mengatakan ini adalah wilayah inti, tempat yang aman. Saatnya telah tiba. Kakek Budi membuka pintu kerangkeng. Rimba ragu-ragu untuk keluar. Ia menatap Rani, matanya penuh kebingungan. "Pergilah Rimba," bisik Rani. Air matanya kini mengalir deras. "Ini rumahmu sekarang. Jadilah kuat. Bertahanlah hidup." Ia mendorong lembut tubuh harimau itu. Rimba melompat turun. Ia berdiri sejenak, menatap Rani dan kakek Budi, lalu menatap hutan di sekelilingnya. Ia mengambil beberapa langkah, lalu menoleh ke belakang sekali lagi. Rani memberikan anggukan kecil sambil tersenyum pedih. Seolah mengerti, Rimba mengeluarkan auman pelan, sebuah salam perpisahan. Kemudian, ia berbalik dan menghilang ke dalam lebatnya vegetasi hutan. Rani jatuh berlutut, tangisnya pecah. Ia hanya bisa mendengar gema auman Rimba yang semakin menjauh, ditelan oleh suara hutan. Bulan-bulan berlalu, kehidupan di desa kembali normal, setidaknya di permukaan. Rani mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaannya, namun setiap malam ia selalu teringat pada Rimba. Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia bisa berburu? Apakah ia masih mengingatnya? Bagas tidak pernah lagi mengganggunya, tapi tatapan bencinya setiap kali mereka berpapasan sudah cukup menjelaskan segalanya. Sementara itu, aktivitas pembalakan liar di sekitar desa tampak semakin menjadi-jadi. Suara gergaji mesin terkadang terdengar hingga ke desa pada malam hari. Kakek Budi menjadi semakin resah. Ia sering pergi sendirian ke dalam hutan, memetakan lokasi-lokasi penebangan ilegal itu. Ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi hutan yang telah ia jaga seumur hidupnya. Rani sering mengkhawatirkannya. "Kek, jangan pergi sendiri. Mereka orang-orang berbahaya," kata Rani suatu hari. Kakek Budi hanya tersenyum tipis. "Justru karena berbahaya, seseorang harus menghentikan mereka, Nak." Suatu pagi, kakek Budi pamit pergi ke pos jagawana yang jauh untuk menemui Dian, seorang jagawana muda yang ia anggap sebagai penerusnya. Ia berjanji akan kembali sebelum malam. Namun, malam tiba dan kakek Budi tidak kunjung pulang. Rani mulai cemas. Kakeknya adalah orang yang selalu menepati janji. Firasat buruk mulai menjalari hatinya. Ia mencoba menghubungi ponsel kakeknya, tapi tidak ada sinyal. Ia menunggu semalaman di beranda. Matanya terus menatap ke arah jalan setapak menuju hutan, berharap melihat sosok tua itu muncul dari kegelapan. Namun, yang ada hanya keheningan malam dan suara jangkrik. Pagi berikutnya, kepanikan Rani memuncak. Tanpa pikir panjang, ia berlari ke rumah Dian, jagawana muda itu, yang tinggal di ujung desa. Ia menggedor pintu dengan keras. Ketika Dian membuka pintu dengan wajah mengantuk, Rani langsung berkata dengan napas tersengal, "Dian, kakek belum pulang. Sesuatu yang buruk telah terjadi."
Wajah Dian langsung berubah serius. Ia tahu kakek Budi bukan orang yang akan menghilang tanpa kabar. Kapan terakhir kali kau melihatnya? Kemana tujuannya? Tanyanya cepat sambil mengenakan seragamnya. Dia bilang mau menemuimu di pos jauh kemarin pagi, tapi dia tidak pernah kembali. Jelas Rani, suaranya bergetar. Aku harus ikut denganmu mencarinya. Dian awalnya ragu, tapi melihat tekad di mata Rani, ia akhirnya mengangguk. Baiklah. Tapi kau harus ikuti semua perintahku. Ini bukan piknik. Mereka segera bersiap, membawa perbekalan, P3K, dan sebuah radio komunikasi. Mereka memulai pencarian dari jalur yang biasa dilalui kakek Budi. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Dian berhenti. Ia menunjuk ke tanah. Ada jejak ban mobil jeep yang masuk ke dalam hutan, menyimpang dari jalur utama. Ini aneh, gumam Dian. Ini bukan jalur resmi, dan jejak ini masih baru. Mereka memutuskan untuk mengikuti jejak ban itu. Jejak itu membawa mereka semakin dalam ke area hutan yang seharusnya dilindungi. Setelah berjalan beberapa kilometer lagi, mereka mulai mendengar suara samar gergaji mesin di kejauhan. Jantung Rani berdebar semakin kencang. Mereka bergerak lebih hati-hati, dari pohon ke pohon. Akhirnya mereka tiba di tepi sebuah bukit kecil yang menghadap ke sebuah lembah. Pemandangan di bawah sana membuat perut Rani mual. Sebuah area hutan yang luas telah dibabat habis. Puluhan batang kayu gelondongan besar ditumpuk, siap diangkut. Sebuah kamp darurat berdiri di tengah-tengah area itu, dengan beberapa pria berwajah sangar berjaga, sambil menenteng parang. Ini adalah markas operasi pembalakan liar. Dan yang lebih mengejutkan, Rani melihat Bagas sedang memberi perintah, bertingkah seperti bos. Ayahnya, sang kepala desa, berdiri di sampingnya. Rani mengambil teropong yang dibawa Dian. Ia mengamati kamp itu dengan tangan gemetar. Matanya mencari-cari sosok kakeknya. Lalu ia melihatnya. Kakek Budi terikat di sebatang pohon di pinggir kamp. Wajahnya lebam, tapi ia masih sadar. Hati Rani serasa diremas. Kakeknya pasti menemukan tempat ini dan tertangkap. Dian menarik Rani untuk bersembunyi. Kita tidak bisa melawan mereka semua, bisik Dian tegang. Aku akan mencoba menyelinap untuk membebaskan kakek Budi. Kau tetap di sini dan panggil bantuan lewat radio jika aku memberi isyarat. Rani mengangguk, terlalu takut untuk berbicara. Ia melihat Dian mulai bergerak turun, menyelinap dengan keahlian seorang jagawana sejati, memanfaatkan setiap semak dan batu sebagai tempat berlindung. Rani memegang radio dengan erat, jarinya siap di tombol panggil. Ia berdoa dalam hati, berharap mereka bisa keluar dari situasi ini hidup-hidup. Dian bergerak dengan cepat dan senyap. Ia berhasil mencapai pohon tempat kakek Budi diikat tanpa terdeteksi. Dengan pisau di tangan, ia mulai memotong tali yang mengikat kakek tua itu. Rani, yang mengamati dari atas bukit, menahan napas. Mereka hampir berhasil. Kakek Budi sudah setengah bebas. Namun tiba-tiba Bagas berbalik, seolah merasakan sesuatu. Matanya menyapu ke arah pohon itu. Waktu seolah berhenti. Bagas menyipitkan matanya, lalu berteriak, "Hei, ada penyusup!" Seketika seluruh kamp menjadi waspada. Para penebang liar berlari mengepung Dian dan kakek Budi. Tidak ada jalan keluar. Rani tahu ia harus melakukan sesuatu. Jika ia tetap diam, Dian dan kakeknya akan mati. Dalam keputusasaan, sebuah ide gila terlintas di benaknya. Ia harus mengalihkan perhatian mereka, memberinya waktu untuk kabur dan memanggil bantuan. Tanpa berpikir 2 kali, Rani berdiri dari tempat persembunyiannya. "Hei, di sini!" teriaknya sekuat tenaga. Semua mata di kamp langsung tertuju padanya. Wajah Bagas menunjukkan keterkejutan, yang kemudian berubah menjadi seringai kejam. "Tangkap dia!" perintahnya. Rani tidak menunggu. Ia segera berbalik dan berlari sekuat tenaga, kembali ke arah jalur utama. Ia bisa mendengar teriakan dan langkah kaki para penebang yang mengejarnya di belakang. Ia harus mencapai tempat di mana sinyal radio cukup kuat. Ia berlari membabi buta, ranting-ranting mencambuki wajah dan lengannya. Tapi ia tidak peduli. Adrenalin memompa jantungnya. Ia tahu nasib kakeknya dan Dian bergantung pada kecepatan kakinya. Di belakang, ia mendengar Bagas berteriak, "Jangan bunuh dia, bawa dia hidup-hidup padaku." Kata-kata itu mengirimkan gelombang rasa takut ke seluruh tubuhnya, tapi juga memberinya kekuatan baru untuk terus berlari. Napas Rani mulai tersengal. Paru-parunya terasa seperti terbakar. Kakinya lelah, tapi ia terus memaksa dirinya. Ia melirik ke belakang dan melihat 2 penebang hampir menyusulnya. Keputusasaan mulai merayapinya.
Ia tersandung akar pohon dan jatuh dengan keras. Sebelum ia sempat bangkit, kedua pria itu sudah berada di atasnya, mencengkeram lengannya dengan kasar. Mereka menyeretnya kembali ke kamp. Perlawanan Rani sia-sia. Setibanya di kamp, ia dilemparkan ke tanah di depan Bagas. Dian dan kakek Budi, yang kini sudah ditangkap kembali, hanya bisa menatapnya dengan putus asa. "Lihat siapa yang kita punya di sini," kata Bagas dengan senyum kemenangan. "Pahlawan kesiangan, kau benar-benar bodoh datang ke sini, Rani." Ia berjongkok di depan Rani, dagunya dipegang dengan kasar. "Sekarang tidak ada yang bisa menolongmu. Kau akan membayar semua penghinaan yang telah kau berikan padaku." Rani menatap mata Bagas dengan kebencian. "Kau tidak akan pernah lolos dengan semua ini," desisnya. Bagas tertawa. "Siapa yang akan menghentikanku? Para dewa hutan," ejeknya. Ia berdiri dan menoleh ke anak buahnya. "Sebelum kita selesaikan urusan dengan dua jagawana ini, kita akan bersenang-senang sedikit dengan nona manis ini." Anak buahnya tertawa beringas. Kakek Budi dan Dian berteriak marah, meronta-ronta dalam ikatan mereka. Rani memejamkan matanya, mempersiapkan diri untuk hal terburuk. Tiba-tiba, dari kedalaman hutan, terdengar suara auman yang dahsyat. Bukan auman biasa, tapi auman yang menggetarkan tanah, penuh dengan amarah dan kekuatan. Semua orang di kamp terdiam, menatap ke arah sumber suara. Para penebang yang tadinya tertawa kini tampak gelisah. Mereka tahu suara itu. Itu adalah suara penguasa sejati hutan. Bagas tampak kesal. "Hanya seekor harimau, cepat selesaikan," perintahnya. Namun, sebelum ada yang bisa bergerak, sesosok bayangan belang raksasa melompat keluar dari semak-semak. Itu adalah Rimba. Tapi ini bukan Rimba yang sama yang meninggalkan Rani berbulan-bulan yang lalu. Ini adalah harimau dewasa yang megah dan menakutkan, dengan otot-otot kekar dan tatapan mata yang membunuh. Ukurannya hampir 2 kali lipat dari saat terakhir Rani melihatnya. Ia mendarat di tengah kamp, mengaum sekali lagi, memamerkan taringnya yang sebesar belati. Matanya tertuju pada satu orang. Bagas, orang yang pernah menyakiti induknya. Rani menatap tak percaya. Air mata mengalir di pipinya. "Rimba," bisiknya. Harimau itu seolah mendengarnya, tapi fokusnya tidak teralihkan. Naluri liarnya telah mengambil alih, didorong oleh ingatan akan ancaman terhadap satu-satunya keluarga yang pernah ia kenal. Kepanikan meledak di kamp. Para penebang lari tunggang langgang, menjatuhkan parang dan senjata mereka. Mereka tidak siap menghadapi amukan Raja Hutan. Rimba bergerak dengan kecepatan kilat. Ia tidak membunuh, tapi melumpuhkan. Satu cakaran kuat merobek lengan seorang pria. Ayunan ekornya yang kuat menjatuhkan yang lain. Fokus utamanya tetap pada Bagas, yang kini berdiri gemetar ketakutan. Bagas mencoba meraih senapan yang tergeletak di tanah, tapi Rimba terlalu cepat. Dengan satu lompatan, ia menerkam Bagas, menjatuhkannya ke tanah seperti boneka kain. Ia menancapkan cakarnya ke bahu Bagas, cukup dalam untuk menahannya, tapi tidak untuk membunuhnya. Auman kemenangannya bergema di seluruh lembah. Ayah Bagas hanya bisa menatap ngeri, terlalu takut untuk bergerak. Rimba telah mengambil alih kendali. Di tengah kekacauan itu, kakek Budi dan Dian melihat kesempatan. Mereka saling memberi isyarat, dan dengan sisa tenaga, mereka memutuskan ikatan mereka menggunakan potongan kayu yang tajam. Mereka dengan cepat melucuti sisa penebang yang masih linglung dan mengikat mereka semua, termasuk kepala desa. Situasi telah berbalik total dalam hitungan menit. Setelah semua ancaman dilumpuhkan, Rani perlahan bangkit. Ia berjalan mendekati Rimba, yang masih menekan Bagas ke tanah. "Rimba!" panggilnya lembut. Harimau itu mengangkat kepalanya, geramannya mereda saat melihat Rani. Matanya yang tadinya buas kini melembut. Ia mengenali suara itu. Bau itu. Ia melepaskan cakarannya dari Bagas, yang langsung pingsan karena syok dan rasa sakit. Rimba berjalan perlahan ke arah Rani. Ia berhenti beberapa langkah di depannya, menatapnya dalam-dalam. Rani mengulurkan tangannya yang gemetar. "Kau kembali," bisiknya sambil menangis. Rimba maju selangkah, lalu menggesekkan kepalanya yang besar ke tangan Rani. Sama seperti yang biasa ia lakukan saat masih kecil. Itu adalah momen yang surreal, sebuah reuni yang mustahil. Untuk sesaat, ia kembali menjadi anak harimau kecil yang manja. Tapi kemudian, ia mengangkat kepalanya dan menatap ke dalam hutan. Ia tahu tempatnya bukan lagi di sisi Rani. Utangnya telah lunas. Ia telah melindungi keluarganya.
Ia menatap Rani sekali lagi, tatapan yang penuh dengan rasa terima kasih dan perpisahan abadi. Kemudian tanpa suara, ia berbalik dan menghilang ke dalam hutan lebat, kembali ke kerajaannya. Rani tahu ia tidak akan pernah melihatnya lagi, tapi ia akan selamanya hidup di dalam hatinya. Beberapa jam kemudian, tim dari Balai Konservasi dan Polisi tiba, dipandu oleh sinyal radio yang akhirnya berhasil dikirimkan oleh Dian. Mereka menemukan para pembalak liar, termasuk Bagas dan ayahnya, sudah terikat dan siap untuk ditangkap. Bukti kejahatan mereka terpampang jelas di seluruh lembah yang hancur itu. Kepala desa dan komplotannya dijatuhi hukuman berat, tidak hanya karena pembalakan liar, tetapi juga karena penyerangan dan percobaan pembunuhan terhadap Jagawana. Keadilan akhirnya ditegakkan berkat keberanian Rani, Dian, kakek Budi, dan intervensi tak terduga dari sang penjaga hutan sejati. Desa itu perlahan mulai pulih. Dengan ditangkapnya kepala desa yang korup, program reboisasi dan perlindungan hutan mulai digalakkan. Rani dan Dian, yang disatukan oleh pengalaman mengerikan itu, menemukan cinta di antara mereka. Mereka melanjutkan perjuangan kakek Budi untuk menjaga kelestarian hutan. Kakek Budi akhirnya benar-benar pensiun, menyerahkan tugasnya sepenuhnya kepada Dian. Namun sesekali, ia masih pergi ke dalam hutan, ke sebuah tempat rahasia di tepi wilayah inti. Di sana ia akan meninggalkan sepotong besar daging segar. Ia tidak pernah melihatnya lagi, tapi setiap kali ia kembali, daging itu selalu hilang. Itu adalah caranya berterima kasih kepada Rimba, sang roh hutan, penyelamat keluarganya, dan teman setia cucunya. Rani, meskipun sekarang bahagia bersama Dian, seringkali berdiri di beranda rumahnya pada malam hari, menatap ke arah hutan yang gelap. Terkadang, jika angin bertiup dari arah yang tepat, ia merasa seperti bisa mendengar suara auman samar di kejauhan. Dan ia akan tersenyum, tahu bahwa di suatu tempat di luar sana, rajanya sedang menjaga kerajaannya, bebas dan agung, persis seperti yang seharusnya. Kisah Rani dan Rimba mengajarkan kita bahwa ikatan yang paling kuat tidak selalu terjalin antar sesama manusia. Terkadang, ikatan itu melintasi batas spesies, mengingatkan kita bahwa kita semua adalah bagian dari alam yang sama. Seekor harimau yang diselamatkan dari kematian membalas budi dengan cara yang paling liar dan paling murni, membuktikan bahwa kesetiaan dan rasa terima kasih adalah bahasa universal. Para penjahat mendapatkan ganjaran mereka, dan hutan mendapatkan kembali pelindungnya. Ini adalah pengingat bahwa setiap kebaikan yang kita tanam, sekecil apapun, suatu hari nanti akan berbuah dengan cara yang tidak pernah kita duga. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan yang emosional ini. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran kami, dan bagikan cerita ini kepada teman-teman Anda. Menurut Anda, apakah hewan benar-benar memiliki ingatan dan perasaan seperti manusia? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah.